Assalamualaikum, selamat datang kembali di Omah Kembang Channel, di mana di sini kita akan sharing-sharing tentang tanaman hias di sekitar kita dan alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya, tepatnya di teras rumah saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah serta berkah. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, kita berjumpa kembali di video saya kali ini, di mana kita akan membahas seputar tanaman hias di sekitar kita. Dan membahas seputar tanaman hias itu tentu saja kadangkala kita berpikir ya, apalagi untuk pemula yang ingin memulai menanam itu kadangkala berpikir takut tidak berhasil, takut kemudian nanti mati atau apapun. Nah, di sini bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman ya, hanya saja sedikit sharing-sharing tentang apa saja tanaman hias yang sekiranya cocok bagi pemula atau bagi teman-teman yang ingin memulai untuk menanam. Nah, rekomendasi tanaman hias yang pertama yang mudah perawatannya adalah jenis lidah mertua atau bahasa kerennya adalah sansevieria. Nah, sansevieria ini ada salah satu tanaman hias yang cukup mudah dalam perawatannya. Bisa ditempatkan di bawah sinar matahari secara langsung, bisa juga ditempatkan di dalam ruangan. Tergantung kita mau menempatkannya di mana, dan termasuk tanaman yang bandel dan sangat mudah perawatannya. Untuk perbanyakannya juga cukup mudah, tinggal kita stek dari daunnya itu sudah bisa hidup. Kemudian untuk media tanam dan juga penyiraman juga bisa menggunakan media tanam apa saja. Nah, karena di situ atau tanaman sansevieria saya ini juga ada yang saya tanam hanya dengan menggunakan tanah humus, ada juga yang menggunakan campuran dengan sekam bakar ataupun juga dengan daun bambu, dan alhamdulillah semuanya hidup dengan subur. Nah, ini adalah salah satu jenis-jenis tanaman hias sansevieria yang ada di sekitar kita. Di sini saya ambilkan beberapa contohnya ya, teman-teman. Nah, di situ ada sansevieria futura robusta, kemudian ada sansevieria black gold, kemudian yang berikutnya ada sansevieria black dragon, kemudian yang berikutnya ada sansevieria moonshine, ya, dan yang bentuknya pemanjang ini adalah sansevieria staki, kemudian ada lagi sansevieria hahni, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa cari referensinya di Google ya. Kemudian referensi tanaman berikutnya yang cukup mudah dalam perawatannya adalah jenis philodendron. Nah, ini adalah contoh philodendron saya atau philolinet saya yang saya tanam ya. Sebenarnya untuk jenis philodendron ini mereka lebih senang jika kita tanam di tempat yang cukup teduh atau ditempatkan di tempat yang cukup teduh. Nah, seperti philo lemon saya ini, karena kemarin saya tempatkan di tempat yang cukup panas, itu ada beberapa daunnya yang menguning. Tetapi untuk perawatannya sendiri, philo lemon atau jenis philodendron itu termasuk tanaman yang cukup mudah dalam perawatannya. Untuk perbanyakannya pun juga cukup mudah ya. Tinggal kita memotong bagian batang yang sudah tumbuh akar anginnya, kemudian tinggal kita tanam saja di media tanam yang sudah kita sediakan. Bisa juga kita menggunakan media tanam air. Nah, itu ada jenis philo jari, kemudian ada yang warna coklat di atas itu adalah philo jantung hati, ya, dan masih banyak jenis-jenis philodendron yang lainnya. Dan ini cukup mudah untuk perawatannya dan cukup saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin memulai menanam tanaman hias. Nah, ini jenis philo apa saya kurang tahu, tapi hampir mirip dengan philodendron ini, apa namanya, Brickele ya teman-teman. Meskipun sederhana, tapi kalau kita rawat menjadi subur, insya Allah juga akan menjadi cantik. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk jenis philo yang ini. Nah, kita bandingkan dengan philodendron burlermark atau Brickele. Nah, ini hampir sama kan ya? Tapi ini punya saya masih cukup kecil, tapi alhamdulillah sudah
mulai menampakkan kesuburannya. Ya, ini adalah Burlermark yang hijau ya teman-teman. Ada juga jenis pilo Burlermark yang variegata dan itu cukup cantik dan saya belum punya. Dan ini adalah jenis pilo yang lain yaitu pilo pilo Birkin atau Philodendron Birkin dengan corak daun yang bergaris-garis warna putih. Pilo ini nampak cantik ya meskipun masih kecil. Nah, nanti kalau sudah besar dia akan semakin tampak cantik juga. Nah, dan jenis pilo ini juga sangat mudah perawatannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk jenis philodendron itu termasuk mudah dalam hal perawatan. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke rekomendasi tanaman yang mudah dipelihara bagi para pemula. Itu adalah jenis sirih-sirihan. Nah, di sini saya punya beberapa jenis sirih yang ada di teras rumah saya. Yang sudah menjuntai itu adalah sirih gading, kemudian ada sirih Brazil ya yang memiliki corak warna hijau dan juga semburat kekuningan. Kemudian yang di tengah itu adalah sirih Enjoy ya dan juga masih banyak yang lain. Nah, jenis sirih-sirihan ini juga termasuk mudah dalam segi perawatannya. Dia bisa hidup di media tanam tanah atau padat dan juga bisa hidup di media tanam air. Seperti di video saya yang sebelumnya itu yang melakukan perbanyakan sirih gading menggunakan media tanam air itu juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang bagus teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai subur ya dan ya ini adalah rekomendasi tanaman yang mudah untuk dikembangbiakkan dan juga mudah dalam perawatannya yang mungkin buat teman-teman semua yang ingin memulai bertanam. Nah, bisa dilihat ya, meskipun masih kecil tapi sudah mulai tampak suburnya. Nah, ini adalah sirih Enjoy milik saya yang kemarin saya ini baru tanam baru beberapa bulan ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada juga yang masih kecil yaitu sirih Skindapsus saya. Nah, ini juga tampak cantik dan ini juga termasuk tanaman yang mudah sekali untuk dibudidayakan. Oke teman-teman, sepertinya untuk video saya kali ini, untuk rekomendasi tanaman hias kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan insya Allah untuk rekomendasi tanaman hias yang mudah dalam perawatannya bagi teman-teman yang ingin memulai melakukan perawatan tanaman hias akan kita lanjut di video saya yang selanjutnya. Karena takutnya kalau dibuat dalam satu video nanti terlalu kepanjangan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk video saya yang kali ini saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.